kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi jika dibanding dengan negara lain di Asia Tenggara. Menurut data WHO, 15% kematian ibu disebabkan oleh aborsi yang tidak aman. Angka kejadian aborsi di Asia Tenggara diperkirakan sebesar 47 per 1000 perempuan usia subur. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2000, diperkirakan aborsi di Indonesia sebesar 37 per 1000 perempuan usia subur. Penelitian tentang aborsi sukar dilakukan di negara dengan hukum yang ketat dan stigma negatif yang kuat, termasuk di Indonesia. Sehingga, data-data terkait aborsi menjadi sangat terbatas. Berdasarkan data SDKI 2017, angka unmet need KB di Indonesia mencapai 11%, dengan variasi di level provinsi berkisar 4% hingga 24%. Dengan angka putus KB dalam 1 tahun sekitar 33%, maka angka unmet need ini perlu dikoreksi lebih tinggi menjadi 14,3%. Setelah dilakukan koreksi, estimasi angka unmet need diperkirakan masih lebih tinggi dari itu. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan pengumpulan data dari pasangan usia subur atau PUS, yang mana menurut definisi Undang-Undang Kependudukan di Indonesia, PUS adalah pasangan yang menikah. Akan tetapi, definisi unmet need menurut BKKBN, BPS, dan Kementerian Kesehatan adalah proporsi wanita usia subur berstatus kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, dalam artian ingin menunggu 2 tahun atau lebih sebelum kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat atau cara kontrasepsi. Dengan demikian, data unmet need saat ini tidak mencakup pasangan yang tidak menikah namun melakukan hubungan seksual aktif dan membutuhkan kontrasepsi. Unmet need merupakan salah satu penyebab kehamilan tidak diinginkan atau KTD yang dapat membawa perempuan pada tindakan aborsi. Perempuan atau pasangan dengan kehamilan tidak diinginkan cenderung menggunakan segala cara untuk melakukan aborsi. Dan di negara dengan layanan aborsi yang terbatas, menyebabkan perempuan mencari layanan aborsi yang tidak aman. Oleh sebab itu, salah satu tujuan program KB yang sangat penting adalah menekan unmet need hingga 0%. Secara bersamaan, hal ini dapat mencegah aborsi dan menurunkan kematian ibu di Indonesia. Survei perempuan di komunitas dilakukan di 6 provinsi di Jawa, dengan jumlah partisipasi 8.969 responden perempuan usia subur, baik yang belum menikah maupun sudah menikah, dilakukan dengan wawancara langsung untuk mengetahui pengalaman kesehatan reproduksi mereka, meliputi pengetahuan dan riwayat penggunaan KB, kehamilan, pengalaman keguguran baik yang dialami oleh responden maupun 3 perempuan lain yang dekat dengan mereka, serta pengalaman kekerasan oleh pasangan. 157 dari 8.969 perempuan melaporkan pengalaman aborsinya. Mereka diantaranya cenderung mengalami kekerasan oleh pasangan, baik secara fisik, verbal, maupun seksual. 1 dari 8 perempuan atau sebesar 12% mengalami komplikasi aborsi dan mencari layanan kesehatan. Sedangkan, berdasarkan jenis metode, jamu merupakan metode aborsi yang paling banyak digunakan. 657 fasilitas kesehatan yang terdiri dari rumah sakit umum, rumah sakit ibu dan anak, dan puskesmas turut berpartisipasi dalam survei fasilitas kesehatan. Hasil survei fasilitas kesehatan menunjukkan terdapat 204.606 perempuan dengan komplikasi aborsi menerima layanan APK di fasilitas kesehatan tahun 2018 atau sebesar 5,1 kasus per 1000 perempuan usia subur. Hingga saat ini, hanya 46% rumah sakit yang memiliki kapasitas dalam menangani APK. Hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga kesehatan yang terlatih. 88% tindakan evakuasi hasil konsepsi dilakukan dengan kereta setajam, meskipun WHO menyarankan penggunaan misoprostol atau AVM. Modified Abortion Incidence Complications Method atau MAICM digunakan untuk menghitung estimasi insiden aborsi di Pulau Jawa. Metode ini mengkoreksi kejadian aborsi yang tidak terlaporkan. MAICM menggunakan angka kasus APK yang dilaporkan di fasilitas kesehatan berdasarkan survei fasilitas kesehatan. Total kasus APK dikoreksi melalui pengurangan dengan jumlah kasus keguguran. Kemudian, pengali atau multiplier didapatkan dari kebalikan atau inverse dari persen komplikasi aborsi yang ditangani dari survei perempuan di komunitas. Atau dengan kata lain, inverse dari 12% sama dengan 8,3. Total aborsi didapat dengan mengalikan multiplier sebesar 8,3 dengan jumlah kasus APK di fasilitas kesehatan.
Melalui metode tersebut, didapatkan hasil estimasi angka aborsi di Jawa, yaitu 43 perempuan per 1.000 perempuan usia subur. Dengan Jakarta menyumbang angka tertinggi sebesar 68, sedangkan Jawa Timur yang terendah sebesar 30 per 1.000 perempuan usia subur. Hasil perhitungan tersebut sejalan dengan Regional Estimate for Southeast Asia dengan Bayesian Model melalui indikator proporsi contraceptive method mix, unmet need, dan indikator lain untuk memperkirakan angka aborsi. Jika dibandingkan dengan model perhitungan Bongartz dan Westhoff tahun 2000, dengan menggunakan indikator TFR dan CPR, dengan data TFR dan CPR di Pulau Jawa berdasarkan STKI 2017, diprediksi total aborsi sebesar 51 per 1.000 perempuan usia subur. Hasil ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka estimasi yang dihasilkan oleh metode MAICM. Pandemi COVID-19 dapat berpotensi mengganggu rantai pasokan kontrasepsi, mengurangi akses perempuan terhadap metode KB yang efektif. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan, yang dapat mengarah pada aborsi dan dapat meningkatkan angka kematian ibu. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan akses dan kualitas layanan APK melalui: pertama, pelatihan petugas kesehatan termasuk dokter dan bidan dengan memberikan APK sesuai metode yang direkomendasikan oleh WHO. Kedua, mengganti prosedur evakuasi hasil konsepsi sesuai rekomendasi dan bukti ilmiah dari kuret tajam ke misoprostol atau aspirasi vakum manual. Ketiga, menjamin pemberian konseling dan menyediakan akses kontrasepsi pasca keguguran. Keempat, mendukung pendelegasian kewenangan evakuasi hasil konsepsi ke dokter umum dan bidan sesuai rekomendasi WHO. Terakhir, memastikan Puskesmas Ponet memiliki staf terlatih dan peralatan yang diperlukan untuk melayani APK.